Shalom, selamat sore kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Kita siapkan hati kita dengan benar-benar kita mau memuji Tuhan. Kita bawa korban pujian kita sebagai ucapan syukur kita bahwasanya Tuhan kita baik. Kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang setia, yang terus berkenan berjalan menyertai kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Sore hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama umat-Mu Tuhan. Mari urapi kami Bapa. Haleluya. Hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, hati yang ingin memuji. Sebab Engkau adalah Allah yang layak terima puji-pujian kami. Kuduskan kami Tuhan, biar kami layak untuk menerima semua berkat yang Tuhan sediakan pada sore hari ini. Urapi kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Yang di rumah, dimanapun Tuhan saat ini, yang menyaksikan link ini, yang bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari sama-sama kita katakan, amin. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Pengharapan yang pasti hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam nama Raja kita, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dialah gembala, Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Siapa Dia? Dia harapanku, pengharapanku Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Gembala jiwaku yang sungguh. Siapa Dia? Haleluya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Amin. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia. Sekali lagi kita katakan, Dikaulah pengharapan yang pasti. Hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin, amin. Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus melepas dosa, Dia melepas dosa kita. Dialah pohon selamat, pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita yang pasti. Hanya Yesus saja, amin, yang mati atas Golgota. Haleluya. Dialah gembala jiwaku yang sungguh.
harapan jiwaku. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus, oh Dosaku, Dia pelepas dosa-dosa kita. Dia pohon selamat Dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Oh Tuhan Yesus, Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas dosaku. Amin, haleluya. Dia pohon selamat Dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi kita angkat pujian. Yeay. Amen. Yang mati atas, terima kasih Tuhan buat penebusan yang Kau telah berikan kepada kami. Dialah Terima kasih gembala Tuhan, ya Allahku, Engkaulah gembala kami. yang suluh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas dosaku. Amin. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Oh, Yesus, Dia harapanku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau adalah penebus segala dosa dan salah kami Tuhan. Engkau sucikan kami untuk kami layak untuk menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau lihat setiap kami yang datang Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan, yang memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dilawat Engkau Tuhan. Kami semua dilawat oleh lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Oh, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kami datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh amin Sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat. Kami datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan, oh, seluruh surga sujud menyembah. Ku tersungkur dan berseru, kudus, 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 kuduslah
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus. Engkau adalah Allah yang kudus. kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus. Allah semesta. Kau layakkan kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, haleluya. Allah semesta alam, Kudus, kudus Kau Tuhan. kudus Haleluya. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus Kau Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kudus. kudus, kuduslah, Kudus, kudus Kau Tuhan. kuduslah Tuhan, Kami yang datang tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. semesta Ya Allah semesta alam. Kudus, kudus Kau Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah semesta alam. kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. menyembah. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Oh, kudus, kudus Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sembah Dia, kita sembah. Kudus, kudus Kau Tuhan. Kudus, kudus, kudus nama-Mu. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami sembah. Kudus, kudus Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu ya Allahku. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Kau Allah yang dimuliakan, Kau Allah yang ditinggikan. Kami bersyukur. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Dimuliakan nama-Mu, diagungkan Kau Tuhan. Kami sembah, kami menyembah-Mu. Haleluya. Menikmati-Mu Tuhan,
ada dalam hadirat-Mu. Syukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapakku. Haleluya, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Jejak-Mu Tuhan bagi setiap kami begitu sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan, kami sering tidak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Darah yang gelap, tanpa 1000 tanya, namun tetap ku percaya Tuhan, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti bagai di belantara yang kelam Tuhan, tapi aku tetap percaya. Tapi kami tetap percaya Tuhan, kami tidak perlu bertanya lagi kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Ajar semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini Tuhan. Ingin agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu Tuhan sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarlah kami untuk memahami Tuhan semua yang Kau inginkan Tuhan, agar kami hidup kami Tuhan memuaskan hati-Mu Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang mengasihi setiap manusia, Engkau yang berkorban buat setiap manusia. Engkau datang ke dalam dunia untuk membebaskan kami dari tangan iblis. Engkau mengasihi kami, Engkau menebus kami, Engkau mati bagi kami semua. Yes. Bagi semua manusia, siapapun yang ada di bawah kolong langit, Engkau datang memberikan penebusan buat siapapun. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Bapa, biarlah Engkau terus mengurapi kami, supaya kami
bisa menjadi hamba Tuhan yang hidup di dalam rencana-Mu, Amin. di dalam kehendak-Mu. Agar kami terus berjalan untuk memperkenankan hati-Mu. Roh Kudus, turunlah di dalam kami dan urapi kami. Urapi umat-Mu, supaya mereka bisa mengerti firman. Amin. Mereka bisa mengerti kebenaran. Jamah kami semua pada sore hari. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap dilawat Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita bisa ketemu di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi dewasa di dalam roh. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memperkenalkan sebuah kehidupan yang baru. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya datang membawa berkat. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya datang membawa kesembuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya datang membawa keselamatan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya memanggil manusia untuk datang kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan mengerjakan semuanya itu, yang menjadi pondasi yang kita harus pahami bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memperkenalkan sebuah pola hidup yang baru. Cara hidup yang baru, yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh dunia. Salah satu cara hidup yang dimiliki oleh dunia adalah kawin mengawinkan, pesta pora, hidup berfoya-foya di dalam kedagingan. Nah, tentu hal-hal seperti ini suka atau tidak, setuju atau tidak, hal seperti ini harus kita tanggalkan. Harus kita tanggalkan. Kalau kita mau mengenakan sebuah konsep kehidupan yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Kehidupan apa itu? Itulah kehidupan roh. Kehidupan roh yang berbeda dengan kehidupan dunia ini. Kalau kehidupan dunia ini adalah kehidupan daging, kehidupan jasmani, kehidupan fisik. Sementara Tuhan memperkenalkan sebuah kehidupan roh. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan Yesus tidak kawin? Karena Tuhan ingin memberi satu konsep yang baru. Nah, hal seperti ini mungkin gereja, kalau saya bicara seperti ini, mungkin Anda pasti terkaget-kaget. Loh, kami nggak pernah dengar selama ini, Pak. Ya, memang kita harus diperbaharui, makanya kita yang ada di dalam Tuhan Yesus harus diperbaharui. Harus dirubah dari yang lama, adonan yang lama, menjadi adonan yang baru. Dari kirbat yang lama, menjadi kirbat yang baru. Dari Israel jasmani, menjadi Israel yang rohani. Karena kalau Israel jasmani sampai saat ini ada di Timur Tengah, mereka tetap tidak percaya Tuhan Yesus. Karena mereka hidup secara daging. Israel rohani adalah gereja. Dan gereja adalah kehidupan roh. Makanya gereja selalu mengatakan kebaktian kebangunan roh.
bukan kebaktian kebangunan daging. Kalau kebaktian kebangunan daging, cari restoran, cari rumah makan, atau tempat-tempat sejenis seperti itu. Nah, kehidupan yang baru seperti ini harus dimiliki oleh gereja Tuhan kalau kita mau diubahkan segambar dengan Dia. Tanpa kita diubahkan menjadi segambar dengan Tuhan, kita tetap manusia lama. Sekalipun KTP kita Kristen, sekalipun di dalam gereja kita punya jabatan, sekalipun di dalam gereja atau mungkin di atas organisasi kita adalah ketua, itu tidak penting. Ya, tidak penting. Makanya saya suka sedih kalau jika ada orang-orang yang terlalu meninggikan organisasinya. Seolah-olah organisasinya itu adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh. Sangat sakral sekali. Ya. Ini barisan-barisan agamawi. Tidak beda dengan orang-orang seberang. Organisasi apalah pentingnya? Organisasi itu hanya merupakan payung hukum. Dasar daripada administrasi negara. Bukan itu yang penting. Organisasi tidak mati buat Anda. Dengar baik-baik umat Tuhan. Organisasi di mana Anda bernaung, itu organisasi tidak mati buat Anda. Tidak berkorban buat Anda. Anda berkorban buat organisasi. Karena dirikan organisasi itu pakai biaya, pakai tenaga, pakai pikiran. Ya. Jadi tolong jangan fanatik buta, jangan kita punya pikiran ini diarahkan kepada hal-hal yang menjadi strategi setan, sesuatu yang begitu halus, licik, dihadirkan di dalam pikiran gereja Tuhan. Makanya orang mati-matian membela organisasinya, kalau disentuh sedikit, sepertinya kayaknya jantung hatinya sudah terbelah 3. Kayaknya dia sudah seperti kayak bom mau meledak. Ya. Jangan seperti itu. Organisasi itu hanya menjadi administrasi negara. Hanya payung hukum. Yang paling penting Anda bertumbuh di dalam Tuhan. Jelas ya umat Tuhan ya? Kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, maka sangat disayangkan. Karena Tuhan tidak datang yang kedua kali untuk mengambil manusia-manusia lama. Tuhan datang kedua kali untuk mengambil manusia-manusia baru. Manusia-manusia yang diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segambar dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi nih saya kasih tahu. Kenapa Tuhan Yesus tidak kawin? Karena Tuhan Yesus hidup secara roh. Tetapi Tuhan juga tahu kebutuhan manusia, kebutuhan biologis. Makanya Tuhan bilang kawin itu tidak dosa. Tapi akan ditimpa dengan kesusahan-kesusahan badani. Anda boleh cek di 1 Korintus 7. Makanya kata Paulus, aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan-kesusahan badani. Itulah sebabnya Paulus juga mengambil contoh dan teladan seperti Tuhan Yesus. Dia juga tidak kawin. Halo? Kenapa? Karena dia benar-benar mau hidup secara roh. Nah, tolong dipahami umat Tuhan. Tapi bagi Anda yang tidak tahan bertarak, firman Tuhan itu juga sempurna. Boleh kawin. Boleh kawin. Tetapi berbahagialah si mandul. Ya. Bahasa seperti ini kan agak sulit Anda pahami. Berbahagialah si mandul. Yang berbahagia orang yang tidak punya anak. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini membuat Anda terkaget-kaget. Wih, firman apa ini? Pengajaran dari mana? Doktrin dari mana? Ini doktrin surgawi. Ini doktrin dari surga. Roh Kudus yang ajarkan. Kan firman Tuhan berkata, berbahagialah si mandul. Saya bisa memberi contoh kepada Anda.
Siapa yang mandulkan Sisara? Sejak awal waktu Tuhan memanggil orang percaya, Tuhan sudah memperkenalkan kehidupan secara roh, bukan secara daging. Nah, sampai ke sini saja gereja agak pusing 7 keliling ini kalau saya bicara sampai ke sini. Saya agak khawatir juga, tapi nggak apa-apa. Sampai kapan baru Anda mau mengerti? Ya, sampai kapan baru kita paham firman Tuhan? Kalau kita tidak dibicarakan dari sekarang. Sejak awal Tuhan sudah perkenalkan kepada Abraham. Tuhan yang mandulin Sisara. Karena Tuhan mau supaya Abraham itu melahirkan anak roh, bukan anak daging. Seperti si Ismail, itu anak daging. Karena apa? Karena dagingnya Hagar masih segar, masih muda, masih enom. Kalau bahasa Indianya masih enom. India yang dekat Jawa tuh, masih enom, masih muda tuh. Itu dagingnya masih hidup. Nah, Tuhan mau melahirkan secara roh. Supaya apa? Supaya menjadi anak, karena Allah itu roh, segambar dan serupa dengan Dia. Bisa nangkap ya umat Tuhan ya? Saya pelan-pelan aja. Supaya kita ini makin dewasa di dalam Tuhan. Jangan sampai ya kita ini mengaku orang Kristen, kita ini mengaku pelayan Tuhan, tapi yang kita adopsi semua cara duniawi. Kasihan kita nih. Kasihan. Ya. Terus Ribka, siapa yang mandulkan? Anda boleh baca nih Alkitab ini. Dari perjanjian lama Tuhan sudah perkenalkan hidup secara roh. Karena Tuhan tidak mau supaya manusia, orang percaya gereja Tuhan melahirkan anak-anak daging lagi. Cuma karena orang-orang Kristen ini kadangkala sulit sekali diajak bicara sama Tuhan. Mereka lebih senang dengar kata-kata dari Facebook, kata-kata dari WA, kata-kata dari teman. Coba lihat, kebanyakan manusia itu kan lebih senang ngobrol kan dengan orang lain daripada nyembah Tuhan kan. Makanya pada saat Tuhan berbicara mereka nggak dengar. Nggak dengar. Ya. Cuma senangnya angkat telepon. Halo, apa kabar? Sudah punya anak berapa? Di mana kerjamu? Apa usahamu? Kan cuma begitu-begitu kan? Apa bedanya kita dengan orang dunia? Ribka siapa yang mandulkan? Rahel siapa yang mandulkan? Siapa yang mandulkan? Karena Tuhan mau supaya di usia tua pada saat daging sudah mati, itulah baru melahirkan manusia roh. Nah, Hana siapa yang mandulkan? Tuhan mau Hana melahirkan manusia roh, bukan manusia daging. Simpson siapa yang mandulkan mamanya? Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah batal, berbahagialah si mandul. Tahu nangkap nggak ini gereja Tuhan? Ini memang agak keras ini kalau bicara seperti ini. Saya nggak tahu apakah Anda bisa mengikuti. Tapi yang penting saya sudah bebas utang kepada Tuhan. Saya harus bicara apa adanya. Bahwa kita dipanggil untuk diubahkan segambar dengan Tuhan. Yes. Diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Kita hidup secara roh, bukan secara daging. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa itu? Bukan hanya Anda percaya kepada Tuhan, tapi Anda harus lewati jalan yang dilalui oleh Tuhan. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau hidup dalam kebenaran, hidup secara roh, bukan hidup secara daging. Bukan berarti kalau Anda sudah percaya Tuhan Yesus, Anda sudah hidup di dalam jalan kebenaran dan hidup. Belum tentu. Belum tentu. Banyak saya lihat orang Kristen. Ya, bukan hanya menjadi orang Kristen, pelayan, tapi hidupnya secara daging. Nah, apakah engkau manusia roh? Roma 8 mengatakan, jika engkau hidup secara daging, engkau akan mati. Tapi kalau engkau hidup secara roh, engkau akan hidup.
Nah, terlalu banyak kalau saya mau bicarakan tentang si mandul. Yang terakhir Yohanes Pembaptis, mandul juga kan? Si Elizabeth, siapa yang mandulin dia? Tuhan. Karena orang-orang pilihan Tuhan itu Tuhan tidak mau punya anak secara daging. Makanya pendeta-pendeta kadang-kadang saya lihat ada teman yang tidak punya anak, mereka datang kepada saya, Pak tolong dong doakan supaya saya punya anak. Saya bilang Anda itu justru berbahagia, Anda ini tidak paham firman. Anda itu berbahagia kalau Anda tidak punya anak. Karena firman Tuhan yang bilang berbahagialah si mandul. Supaya kita hidup secara roh. Mungkin ada yang bertanya, gimana dong Pak? Orang yang ada perintah Tuhan, beranak cuculah. Betul, beranak cucu, tapi di dalam roh. Anda harus punya anak-anak roh. Amin. Bukan anak-anak daging yang Anda lahirkan. Pemahaman seperti ini pun juga baru Tuhan bukakan kepada saya tahun 2006. Dulu saya nggak ngerti. Kalau saya ngerti, dulu saya juga nggak punya anak. Saya ikut KB, saudaraku. Nanti tahun 2006 baru saya ngerti. Waktu saya terjun pelayanan, begitu membangun hubungan, begitu intim dengan Tuhan. Setiap hari saya nyembah Tuhan paling kurang 5 jam. Saya baca Alkitab bisa berjam-jam. Di situ baru Tuhan mulai ajarkan kepada saya. Begini nak, begini nak, begini nak. Baru saya ngerti. Oh iya Tuhan. Itulah kehidupan yang diperkenalkan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya melalui Tuhan Yesus, maksudnya jalan yang dilewati Tuhan itu loh yang diikuti. Itu loh yang diikuti. Banyak orang Kristen sok-sokan. Ya. Nanti kalau anak saya sudah lahir, saya bawa ke sekolah minggu. Kita nggak usah sombong. Abraham itu bapak orang percaya. Disuruh sembeli anaknya pun dia tidak segan-segan. Tidak berlama-lamaan. Nah, Anda tahu sendiri kan kisahnya kan? Bagaimana antara Ismail dengan Ishak? Ismail ada di mana saat ini? Abraham begitu bersedih. Sampai Abraham coba menawarkan kepada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Tuhan berkata apa? Bukan Ismail. Itu anak daging. Ishak itu yang aku mau dipersembahkan. Karena Tuhan tidak mau menerima persembahan secara daging, tapi secara roh. Ya, saya berdoa supaya firman ini pelan-pelan bisa nembus di dalam roh Anda. Kalau Anda masih agak seperti kayak sempoyongan nangkapnya, saya tahu ini memang firman memang mungkin Anda belum pernah dengar, ya. Sedangkan hamba Tuhan pun mungkin terkaget-kaget waktu dengar kalau saya bicara seperti ini. Kalau Anda masih sulit memahami, silakan hubungi tim kami. Di layar itu ada nomor telepon. Silakan, kami buka layanan untuk supaya setiap kita bisa memperdalam firman, ya. Itu secara gratis, tis, ya, tidak berbayar. Silakan Anda hubungi nomor itu, nanti ada tim yang akan melayani Anda supaya Anda benar-benar bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sukar sekali kalau Tuhan mau berbicara kepada manusia. Kenapa? Karena bahasa Tuhan bahasa roh. Ya. Bahasa roh itu ada beberapa jenis, ada yang berbentuk kata-kata, ya. Seperti kalau orang lagi berkarunia bahasa lidah. Itu bahasa roh. Tapi bahasa roh yang lain itu adalah bahasa-bahasa yang dari Tuhan, dihadirkan bahasa-bahasa baru. Nah, bahasa seperti ini sulit dimengerti. Makanya Tuhan waktu datang kepada bangsa Israel dan berbicara, biar Tuhan sudah berbicara dengan begitu keras, tetap aja mereka nggak nangkap, mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak nyambung. Bahasa Tuhan bahasa kebenaran, bahasa roh, bahasa dari atas. Sementara mereka bahasa dunia, mana bisa nyambung? Ya, makanya tidak heran
Begitu banyak orang sulit sekali dibicarakan siapa Tuhan Yesus itu. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 2 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 2 sampai 4. Iya. Demikian firman Tuhan. Oke. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Iya. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Yes. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya. Karena apa? Karena sudah begitu terang benderang. Hampir setiap malam kami hadirkan pesaksi-pesaksi orang yang bersaksi, yang murtadin, tetap aja nggak nyambung. Karena apa? Karena telinga manusia telinga daging, telinga dunia, mana bisa nyambung? Ya, apa yang dikerjakan Tuhan tetap aja mereka itu bohong, itu hoax. Ya. Ini tidak heran. 2000 tahun yang lalu Paulus sudah tulis ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Makanya Paulus juga dulu begitu sama. Awalnya dia sangat membenci orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tapi begitu dia dijamah Tuhan, dia berubah. Justru dia menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan, dia memberitakan Injil kemana-mana. Tetap saja ya, manusia-manusia dunia, manusia-manusia yang dikuasai setan. Tidak usah heran. Itu bangsa Israel. Secara historis mereka dipilih Tuhan berdasarkan nenek moyang. Tapi secara kenyataan mereka tidak menerima Tuhan. Karena apa? Telinganya telinga daging. Telinganya telinga daging. Sulit. Tuhan mau bicara seperti apapun gak nyambung. Gak nyambung. Mereka cuma tahu berkat 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, kalau itu urusan perut, cepat mereka. Pokoknya kalau urusan daging-daging, kalau dibilang kebaktian, kesembuhan ilahi, secara daging ya, maksudnya kakinya disembuhkan, dagingnya disembuhkan, telinganya disembuhkan, perutnya disembuhkan. Cepat itu. Ya. Cepat sekali itu. Bisa penuh, bisa tidak ada tempat duduk. Tapi waktu Tuhan Yesus mulai bicara secara roh, manusia nggak bisa terima. Coba buka Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Ya, Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Iya, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkan? Ya, waktu Tuhan lagi memecahkan 5 roti dan 2 ekor ikan, mereka kejar terus Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus tidak bisa bergerak. Mereka kejar terus, mereka cari terus karena mereka butuh perut, daging. Perut ini kan untuk mengolah daging supaya dagingmu bertahan terus. Supaya kehidupan duniamu bisa eksis terus. Itu yang mereka kejar. Tapi waktu Tuhan mulai bicara firman, kebenaran, waktu Tuhan mulai bicara bahasa surga, bahasa roh, mereka nggak bisa nangkap. 63 ayat 63. Baru 66. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Iya. Perkataan-perkataan yang kukatakan itu adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tapi yang mereka kejar adalah 5 roti dan 2 ekor ikan. Ayat 66 coba lihat. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti. Ini kalau sudah mulai bicara firman, bicara roh, bahasa roh, ini manusia-manusia daging ini pasti sudah mulai tidak tahan. Mulai gelisah mereka. Mereka mulai meninggalkan.
mereka meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mengikut Dia. Tapi kalau Tuhan Yesus lagi buat 5 roti dan 2 ekor ikan, pokoknya mau di timur kek, mau di utara, dari barat dia datang. Kalau perlu dia jalan kaki, yang penting dagingnya dipulihkan. Biar dia dari selatan, asal bilang Tuhan Yesus ada di utara dan lagi melakukan 5 roti dan 2 ekor ikan, pokoknya hajar ble, sikat terus, ya. Yang penting dagingnya eksis. Ini kan yang dikejar manusia terus. Makanya coba lihat manusia kalau cari duit, sampai lupa waktu, lupa istri, lupa anak. Yang paling mengenaskan lupa Tuhan, ya, lupa tidur, lupa makan. Karena apa? Karena kalau ini banyak kan dagingnya terpelihara dengan baik. Mari bertobat dan jadilah manusia roh. Kalau Anda datang ke gereja karena Anda ingin supaya diberkati inimu, saya sarankan Anda nggak usah ke gereja. Ya. Tapi Pak, apakah nggak boleh? Itu nggak usah kita minta. Itu secara otomatis menjadi milik kita. Tuhan itu tahu memperlengkapi anak-anaknya. Tuhan tahu memperlengkapi anak-anaknya. Nah, waktu Tuhan mulai bicara tentang roh, ayat 66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Oke? Ya, saudaraku, oke, kita secara perlahan-lahan saya mulai arahkan Anda ke sana ya. Kita sekarang ke satu tema di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Coba kita perhatikan ayat ini. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Oke, kita kembali ke ayat 1. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ini adalah merupakan bahasa tanda petik pukulan keras buat orang Kristen. Artinya disentak supaya rohnya itu menjadi tersadarkan. Karena Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim. Dia tidak takut tidak menghormati seorang pun, dan dia tidak takut kepada siapapun. Ya. Nah, ini dengan membandingkan antara umat Tuhan yang memiliki Bapa yang sangat baik. Oke, ayat 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dia tidak takut akan Allah. Kenapa? Karena dia hakim. Dia yang merasa selalu membenarkan perkara-perkara orang. Dia yang memutuskan. Nah, orang ini tanpa sadar, dia merasa dirinya adalah Allah. Adalah Tuhan. Karena dia yang memutuskan segala perkara. Ya, makanya dia tidak takut akan Allah.
dan juga tidak menghormati siapapun. Ya jelas, semua di dalam keputusan dia sebagai hakim. Ya, makanya kalau di pengadilan itu hakim itu selalu dipanggil yang mulia. Yang mulia. Oke, kita terus ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Belalah aku terhadap lawanku. Nah, terus ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Iya, jelaslah hakim menolak. Wong janda, nggak punya suami, apalagi dompetnya pasti tipis. Mungkin kosong itu dompetnya. Ya buat apa namanya hakim itu kan? Hehe. Ini kan yang dicari kan? Ya namanya janda, ngapain dibela? Tapi Tuhan memberikan sebuah ilustrasi yang sangat kuat di dalam hidup kekristenan kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kita ulang ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Ya. walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Perhatikan baik-baik ini. Ya. Janda ini Menyusahkan aku. Terus? Baiklah aku membenarkan dia. Terus kalimat kata-kata selanjutnya perhatikan ini. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Supaya jangan terus saja ia datang. Hakim baru bangun pagi, janda sudah di depan pagar. Ya, hakim pulang kantor, janda sudah tunggu di depan rumah. Belum masuk rumah, mukanya janda sudah kelihatan di depan pagar. Ya, hakim pergi ke kantor, janda ikut ke kantor. Hakim lagi memutuskan perkara, janda ikut di situ. Dan mungkin pakai air mata. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Hakim merasa terganggu, ya. Merasa terganggu. Nah, kita perhatikan baik-baik. Terus, supaya apa? Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Iya, supaya jangan terus saja ia datang dan menyerang aku. Nah, perhatikan baik-baik orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen ini perhatikan baik-baik ini. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Camkan. Ya. Kata-katanya itu di ayat yang ke-5. Menyusahkan. Coba. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Menyusahkan. Ya. Hakim bangun pagi belum gosok gigi, janda sudah ketok-ketok pintu, ketok-ketok pagar. Ya. Hakim punya dalam hati mau gosok gigi saja, dengar bunyi-bunyi begitu. Pasti hakim terganggu. Nah, si hakim lagi sarapan pagi, lagi menikmati kue kesenangan, janda di depan-depan teriak-teriak. Pak Hakim, tolong aku. Pak Hakim, tolong aku. Pak Hakim, tolong aku. Ya, hakim selesai sarapan, siap-siap mau ke kantor, janda masih terus. Ya. Begitu hakim keluar pagar, keluar pintu, si janda sudah di depan. Janda berteriak-teriak dan sambil menangis, sambil memohon-mohon. Bagaimanapun hakim pasti terganggu. Hakim pergi ke kantor, janda ikut juga ke kantor. Hakim lagi memutuskan perkara, janda juga ada di ruangan situ. Dan kemudian dia berkata terus, belalah aku, belalah perkaraku. Nah, ini perhatikan baik-baik umat Tuhan. Ini perbandingan yang sangat terbalik antara langit dan bumi. Orang Kristen punya Allah yang baik, punya Bapa yang baik. Sementara si janda, si widow, ya, si orang yang dompet tipis, bahkan mungkin dompetnya kosong, si janda nih tidak punya suami, tidak punya apapun. Datang kepada hakim yang lalim. Hakim yang lalim
yang tidak menghormati siapapun, tidak takut akan Allah. Coba perhatikan, orang Kristen punya Tuhan, punya Bapa yang baik. Sementara janda punya hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Tapi perhatikan baik-baik. Upaya yang dilakukan oleh janda itu membuat hakim bertekuk lutut. Camkan baik-baik apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat yang kelima bagian B. Tolong dibaca ulang. Supaya jangan terus saja ia datang dan Supaya akhirnya jangan menyerang terus aku. saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim yang lalim tidak takut akan Tuhan. Hakim yang lalim tidak menghormati seorang pun. Bisa ditaklukkan oleh si janda, orang yang tidak berdaya, orang yang status sosialnya sangat rendah, orang yang tidak punya apapun. Bisa menaklukkan hakim. Karena dia terus-menerus, dia tidak jemu-jemu. Oke? Dia tidak jemu-jemu menghampiri hakim. Datang terus. Nah, ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Nah, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Terus. Yang siang malam berseru kepadanya. Yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu? Gereja Tuhan, buka nih pikiran kita nih. Hakim bersama janda. Tuhan bersama anaknya. Menangan mana kira-kira nih? Ya. Di dalam membela perkara, di dalam membenarkan, di dalam menolong, di dalam segala macam, di dalam perbuatan kasih kira-kira mana yang menang di sini? Nah, inilah yang Tuhan ingin memberikan satu masukan kepada gereja Tuhan. Tuhan seringkali karena begitu sulit berbicara kepada gereja, kepada orang Kristen, kepada umat Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan harus pakai perumpamaan, ilustrasi, supaya untuk membuka pikiran kita. Oh iya ya, ini malu sekali dong orang Kristen. Orang Kristen dengan Bapa yang baik, dengan Tuhan yang baik. Hakim dengan janda yang tidak punya uang. Coba. Sedangkan janda ini bisa dibenarkan. Hakim ini bisa ditaklukkan. Masa Tuhan mengulur-ngulur waktu untuk menolong anaknya? Adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu? Saudaraku, dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Kalau Tuhan belum mengadakan seperti yang apa Anda mau, karena Tuhan sedang membuat supaya imanmu menjadi sama dengan Abraham. Tuhan sedang membuat imanmu benar-benar menjadi iman yang layak di mata Tuhan. Karena yang Tuhan cari adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Makanya Tuhan Yesus seringkali waktu murid-muridnya ketakutan, Tuhan Yesus selalu berkata apa? Di mana imanmu? Di mana imanmu? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa? Karena manusia dari awal, dari Taman Eden, manusia kan tidak percaya Tuhan. Manusia lebih percaya setan. Ular bisik-bisik sama mereka, kasih berita hoax, manusia kan lebih percaya. Makanya kan gampang sekali manusia mendengarkan bahasa setan. Bahasanya iblis daripada bahasanya Tuhan. Kalau setan datang bisik-bisik, padahal setan begitu jahat, mau membunuh mereka, mereka percaya sama setan. Tuhan datang mengasihi, mau menyelamatkan mereka, mereka nggak percaya. Itu bukan Tuhan. Masa Tuhan lahir dari rahim manusia? Masa Tuhan digantung dan mati di kayu? Bukan Tuhan yang seperti itu. Mereka lebih percaya, itu bisikan setan itu. Setan lagi bicara pelan-pelan, halus-halus setan bicara di telingamu. Masa ada Tuhan digantung di kayu salib? Masa ada Tuhan mati?
Masa Tuhan seperti itu? Setan bicara dan Anda percaya. Anda adalah milik setan. Ya. Ayat 7 coba. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Iya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan itu tidak akan berlama-lamaan. Tuhan itu tidak akan menahan berkat di dalam hidup Anda. Tuhan itu hanya ingin supaya di dalam dirimu bisa ditemukan iman. Itulah sebabnya kelihatannya menurut manusia sepertinya kayaknya Tuhan lama. Padahal Tuhan itu ingin melihat ada iman. Karena bukankah engkau dikatakan orang percaya, orang beriman? Apanya yang namanya iman? Kalau Anda sedikit-sedikit protes sama Tuhan. Apa yang namanya iman? Ya. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan. Mana yang namanya iman? Bukankah Anda dikatakan, bukankah orang Kristen dikatakan orang beriman? Bukankah orang Kristen dikatakan orang percaya? Bukankah kita dikatakan Abraham adalah bapa orang percaya dan kita adalah anak cucu orang percaya, anak cucu iman, anak cucu daripada Abraham? Ya, ayat 8. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ia akan segera membenarkan. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, karena manusia semakin hari semakin tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mau Tuhan memproses hidupnya supaya imannya itu terbentuk di dalam dirinya. Lewat adanya janda dan hakim, Tuhan sementara mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tuhan sampai pakai perumpamaan seperti itu. Tuhan sudah dengar doamu. Tuhan sudah tahu doamu. Tuhan sudah tahu kebutuhanmu. Tuhan sudah tahu jeritanmu. Tuhan sudah tahu air matamu tumpah. Tuhan sudah tahu. Tapi kalau Tuhan bilang besok baru ada, itu berarti imanmu harus muncul. Makanya Tuhan bertanya dalam ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dia segera kok. Cuman yang menjadi pertanyaan, akan tetapi jika anak manusia, jika Tuhan Yesus itu datang dan menjumpai dirimu saat ini, masih adakah iman di hatimu? Masih percayakah engkau sama dia? Ya. Tuhan tahu Anda lagi kena corona. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Anda pikir Tuhan tidak tahu apa Tuhan sudah pura-pura tidak dengar sama Anda? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ekonomimu lagi susah. Tuhan tahu. Makanya munculkan imanmu. Datang terus kepada Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah ia akan segera membenarkan mereka? Sedangkan hakim yang lalim tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang perempuan bisa ditaklukkan oleh seorang janda. Apalagi Anda punya Bapa yang baik. Masa dia akan berlama-lamaan menolong hidupmu? Halo? Akan tetapi jika Tuhan Yesus hadir dan datang padamu saat ini, adakah iman itu di dalam hatimu? Ya, iman itu apa artinya? Mempercayai sesuatu yang belum kelihatan. Mempercayai sesuatu yang belum ada. Itulah iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita datang kepada Dia. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu. Gak usah takut. Gak usah ragu. Hakim yang jahat saja bisa ditaklukkan kok. Dengan seorang janda yang tidak berdaya. Masa Tuhan ingin berlama-lamaan menolong hidup? Tuhan hanya ingin mendapatkan iman di dalam hatimu. Haleluya. Kalau Tuhan kelihatannya menurut manusia agak berlama-lamaan, karena dia rindu dapat, supaya pada saat dia menjumpai dirimu, iman itu ada di dalam diri. 1 Yohanes 5 ayat 4, yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Amin. Iman. Di mana imanmu? Di mana imanmu? Di mana iman? Cukup lama Paulus ada di dalam penjara. Di mana kuasa Tuhan kok tidak bebaskan dia? Yohanes pun orang benar ada di dalam penjara. Kenapa Tuhan tidak bebaskan? Bukan Tuhan tidak mampu rontokkan penjara itu. Bukan Tuhan tidak mampu jebol penjara itu. Kan Tuhan sudah buktikan di dalam Alkitab. Beberapa kali. Paulus dan Silas penjara jebol. Kalau Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan tidak jebol itu karena Tuhan lagi ingin lihat imanmu. Tuhan ingin lihat imanmu. Adakah iman itu di dalam hatimu? Bukankah engkau dikatakan orang beriman? Apanya yang beriman? Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang yakin kepada Dia. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh apa situasi yang kita hadapi. Tapi hidup kita ditentukan oleh imanmu. Hidup ini ditentukan oleh iman kita. Amin. Apa yang kau percayai, apa yang kau yakini, itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Situasi yang ada di sekitar kita jangan mempengaruhi hidup kita. Tapi biarlah imanmu, karena engkau percaya kepada Dia, biarlah itu yang mempengaruhi hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku, Amin. ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Yes, Sadar bila ku
anugerah-Mu. Anugerah bukan karena kekuatan. Sekali lagi katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Ku sadar Tuhanku, sadar bila ku ada hanya karena anugerah bukan kekuatan. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Mari angkat tanganmu yang di rumah, kita sembah Dia. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar kami sadar Tuhan, hanya karena anugerah bukan karena kekuatan. Bersama kita katakan dalam hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin Tuhan. Segenap hidupku bersembahkan. Oh, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah Penyembahan
adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, oh haleluya. Ku tahu hidupku harga Haleluya, segenap hidupku bersembah. Oh, sekali lagi. Ku tahu hidupku Yes, Lord. adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, amin. Ku tahu hidupku berharga. Hidupku berharga di mata-Mu. Oh, amin. Segenap hidupku persembahkan. Segenap Oh, hidup, segenap. segenap hidup, Segenap hidupku. segenap hidupku persembahkan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda. Dan biarkan Dia menjamah hidupmu saat ini. Dan biarkanlah kita diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena Dia ingin supaya kita dipindahkan dari dunia yang sangat mematikan ini untuk menuju kepada kehidupan yang sangat menyenangkan, Amin. Yes. yaitu bersama dengan Bapa di surga. Mari angkat tanganmu. Biarkan kuasa Roh Kudus turun di dalam hidup. Tuhan, Engkau lihat setiap jiwa-jiwa, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kau mati bagi mereka, Tuhan. Kau mati bagi kami semua. Kau mengasihi mereka semua. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus mengalir dan mengerjakan sesuatu yang penting di dalam hidup umat-Mu. Seperti apa yang Tuhan inginkan, masing-masing sesuai dengan keberadaan mereka, Tuhan. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka rindukan, dan apa yang penting buat mereka menurut Tuhan. Kerjakan itu, Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah. Roh Kudus-Mu menjamah dan menyelamatkan kami semua. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Turun dan tercurah buat kita semua. Dengan berlimpah-limpah. Semakin berlimpah-limpah. Sampai kita menuju kemuliaan bersama dengan Bapa kita. Memerintah bersama dengan Dia. Terimalah berkat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan.